era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang bersifat hoak. Lantas, apa sih literasi digital itu? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat, yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif, serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita, membuka luas kesempatan bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif, karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang seperti ancaman siber, pencarian informasi secara efektif, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faryadis. NIM saya 12405021050 Saya dari Prodi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting dari mata kuliah Teori Komunikasi Massa dengan dosen Dr. Vita Faturrahma MSI. Oke, kita akan simak video selanjutnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke teori selanjutnya, teman-teman nih harus tahu nih apa itu komunikasi massa itu. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari satu sumber kepada khalayak luas melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, hingga media digital. Dalam sejarahnya, komunikasi massa mulai berkembang sejak munculnya teknologi cetak pada abad ke-15 oleh Johannes Gutenberg, yang kemudian melahirkan media-media baru di era modern. Saat ini, komunikasi massa tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku sosial, bahkan menentukan arah kebijakan publik. Jenis-jenis komunikasi massa meliputi media cetak, media elektronik, dan media online, sedangkan sifatnya berskala luas, cepat, dan satu arah. Oke, teori agenda setting, siapa sih yang pertama kali memperkenalkan? Teman-teman yang tahu nggak? Kalau belum ada yang tahu, ayo kita ulik bareng-bareng. Maxwell M. Jacobs, 3 Desember 1938, 8 September 2024, adalah seorang sarjana jurnalisme Amerika yang dikenal karena karyanya tentang komunikasi politik. Dia adalah JCH, Ketua Jones Centennial dalam Komunikasi Emeritus di Universitas Texas di Austin. Dia terutama dikenal karena mengembangkan teori pengaturan agenda media massa dengan Donald Lewis Shaw. 27 Oktober 1936 sampai dengan 19 Oktober 2021, salah satu dari dua pendiri penelitian empiris tentang fungsi pengaturan agenda pers, adalah seorang ilmuwan sosial dan profesor emeritus Kenan di Universitas Carolina Utara di Chapel Hill. Dia lahir dari pasangan Luther dan Lowell Shaw pada tanggal 7 Oktober 1936 di Raleigh, North Carolina. Jadi inti dari teori agenda setting adalah bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Jadi itu semakin besar isu tersebut tersebar, maka masyarakat ini gampang terpercaya oleh isu-isu tersebut gitu. Oke teman-teman, jadi itu di teori yang saya bawakan ini ada 2 tahap penting yang kemungkinan teman-teman ini belum tahu apa 2 tahap penting ini. Jadi yang pertama itu ada agenda media. Yang kedua itu prioritas masalah-masalah yang harus dibahas dalam media harus ditentukan. Yang kedua ada agenda publik. Agenda media tadi dalam beberapa hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang ada dalam pikiran publik. Yang ketiga itu agenda kebijaksanaan. Agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi dalam batas-batas tertentu dengan apa yang dianggap penting oleh para pembuat kebijaksanaan. Jadi
seiring perkembangan teknologi ini, teori pun ikut berkembang. Nah, kini agenda setting pun bisa dirasakan bukan hanya lewat media konvensional, media sosmed pun ikut berkembang. Jadi semua yang pengguna media sosial pun bahkan akan merasakan perkembangan ini gitu. Contohnya dari media Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain-lain pun mungkin pengguna-pengguna aplikasi itu pun merasakan perkembangannya. Nah gitu teman-teman, mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Kalau ada kurang atau tidak kesamaannya mungkin mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita sama-sama belajar tentang teknologi komunikasi ini gitu. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.